Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid untuk program pendidikan guru penggerak. Saya Yusuf Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Banyumas. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk poin yang akan saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama adalah hal-hal menarik yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi 3.3 dan benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3. Yang kedua, kaitan antar pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Yang ketiga, materi dalam modul lain atau paket modul lain yang berhubungan dengan materi modul 3.3. Yang keempat atau yang terakhir adalah kaitan dari semua materi tersebut dengan peran saya sebagai guru penggerak. Baik teman-teman, hal-hal menarik yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi 3.3 dan benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antara materi yang diberikan dalam modul 3.3 ya. Jadi pembuatan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid itu dapat dilaksanakan itu melalui 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pemetaan aset, terus jangan lupa juga tahapan bagja, kemudian manajemen risiko, dan MEL atau lebih dikenal dengan MELER gitu ya. MELER itu apa? Nanti akan kita uraikan ya. Jadi pemetaan aset itu sebenarnya setiap sekolah, setiap lembaga itu punya potensi, punya aset ya. Jadi dalam membuat dan mengelola program itu, sebuah sekolah itu harus memetakan aset yang dimiliki, kekuatan ya, yang dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi apa saja sih aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah itu harus dipetakan dulu ini sebelum membuat dan mengelola program. Ya, itu penting teman-teman semua. Kemudian ada manajemen risiko, di mana manajemen risiko itu penting untuk diperhatikan karena nanti akan ada risiko-risiko yang akan muncul kalau tidak dikelola lebih dini, akan menjadi sesuatu yang kurang baik dalam pelaksanaan program. Terus kemudian ada tahapan bagja, ada MEL. Semuanya itu hal yang menarik dari modul 3.3 yang nanti akan saya coba uraikan satu per satu. Kemudian kaitan antar pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Baik teman-teman, jadi pemetaan aset itu menjadi dasar ya, menjadi dasar berpikir untuk perencanaan program. Jadi tentu sangat penting sebuah perencanaan akan bisa disusun, direncanakan dengan baik dan optimal sehingga akan mewujudkan program yang bagus dan baik itu jika didasarkan pada aset atau kekuatan yang dimiliki sebuah sekolah. Apa saja aset-aset kekuatan-kekuatan yang dimiliki, maka itu akan dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan program. Jadi keduanya tidak dapat dipisahkan ini untuk dapat mewujudkan program yang baik. Kemudian dalam pengelolaan perencanaan program itu, sebuah sekolah juga harus memperhatikan manajemen risikonya, di mana manajemen risiko itu ada tahapan manajemen risiko, yang dimana yang pertama adalah identifikasi risiko. Jadi risiko apa yang mungkin akan terjadi dalam sebuah program itu harus diidentifikasi dulu.
jangan sampai kemungkinan terjadinya risiko akan muncul dan tidak teridentifikasi di sedini mungkin. Jadi akan menjadikan sebuah hambatan atau kegagalan pada saat pelaksanaan program. Itu penting. Setelah identifikasi, setelah risiko teridentifikasi, maka diukur risiko-risiko mana yang memiliki risiko terbesar. Gitu. Jadi ada pengelolaan ya, ada antisipasi setelah diukur. Ini mana yang paling urgent gitu ya setelah diukur. Kemudian yang ketiga ada melakukan strategi pengendalian risiko. Setelah risiko itu teridentifikasi dan diukur, tinggal bagaimana sebuah manajemen, sebuah sekolah itu menerapkan strategi mana yang kira-kira tepat untuk pengendalian dari risiko yang telah teridentifikasi dan terukur tersebut ya. Setelah strateginya ada kan jadinya ketika memang risiko itu terjadi, muncul, sudah bisa tertangani dengan baik gitu. Kemudian yang keempat adalah melakukan evaluasi terus-menerus secara berkelanjutan. Jadi ketika pelaksanaan program, ketika perencanaan itu baik identifikasi, pengukuran, strategi itu dievaluasi secara terus-menerus. Apakah mungkin risiko yang terbesar dengan strategi yang telah dipilih itu tepat gitu. Jadi sembari berjalan program itu, sembari terus diamati apakah strategi itu masih relevan atau tidak secara berkelanjutan. Jangan sampai dengan situasi baru di tengah perjalanan ternyata strategi itu sudah tidak relevan lagi. Itu berarti tetap harus ada evaluasi terus-menerus. Itu penting sekali dalam manajemen risiko. Dan disinilah seorang manajer itu harus berperan optimal dalam mengambil keputusan ya dalam pemilihan risiko, identifikasinya, pengukurannya, strateginya, dan evaluasinya. Kemudian di dalam pengelolaan program itu juga jangan lupa melalui tahapan bagja, di mana tahapan ini adalah tahapan yang berorientasi dengan pendekatan berbasis pada nilai kekuatan. Dengan tahapan bagja ini, sebuah program akan terencana dengan baik melalui tahapan-tahapan yang diantaranya pertama adalah tahapan bagja. Itu ada sebuah akronim ya, B. Yang pertama B, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, yang terakhir atur eksekusi. Tahapan bagja yang pertama, buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini maksudnya adalah membuat pertanyaan utama yang digunakan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Perubahan seperti apa yang akan diinginkan, terus program seperti apa, dan disitulah dituangkan dalam sebuah pertanyaan. Misalkan lingkungan belajar seperti apa yang diharapkan untuk mewujudkan atau meningkatkan motivasi belajar murid, itu misalkan pertanyaan utama. Terus yang kedua adalah ambil pelajaran. Langkah ini dapat dilakukan setelah pertanyaan utama disepakati, ya, tentunya oleh pengelola program ya. Bagian ini itu nanti akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun yang sama. Jadi nanti dari pelajaran ini, dari pelajaran masing-masing individu dalam sebuah organisasi atau lembaga yang dimaksud untuk melakukan program, akan saling sharing pelajaran-pelajaran apa, saling berkontribusi untuk bisa memberikan informasi ya yang masing-masing miliki begitu. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Pada tahap gali mimpi ini, menggali mimpi bersama-sama komunitas sekolah ya, kepala sekolah, guru, siswa gitu ya, tenaga pendidikan lain sekolah, ini akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal seperti apa yang diinginkan dengan
tentu digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi, bisa jadi, atau ungkapan, uraian, dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan juga, pertanyaan pemandu yang dapat menjadi arahan untuk menyusun narasi tersebut, gitu ya. Misalkan seperti siapa-siapa saja sih yang nanti akan terlibat dalam pelaksanaan program, gitu kan. Bagaimana sih lingkungan yang akan disajikan untuk meningkatkan motivasi belajar murid, begitu mungkin contohnya ya. Kemudian yang keempat adalah jabarkan rencana. Maksudnya ini adalah menjabarkan rencana untuk mencapai mimpi yang diharapkan, yang diinginkan. Tahapan ini mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan. Ketika perencanaan awal tentu perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Misalkan nih, di dalam jabaran rencana, siapa nanti akan melakukan apa, begitu kan? Terus bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkahnya seperti apa? Bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara real berkontribusi dalam pengelolaan program itu dijabarkan rencana. Kemudian yang kelima, atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan dari program yang ada, seperti siapa yang akan terlibat mewujudkan rencana-rencana yang telah disusun, bagaimana dalam tindakan komunikasi dari proses yang telah berjalan, laporannya, kemajuannya, progresnya, dan kepada siapa progres program itu disampaikan, siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan menindaklanjuti, memberikan umpan balik dari sebuah laporan, siapa yang akan melakukan monitor, pengawasan, ya, dan memberikan arahan, ya. Disitulah tahapan Bagja memiliki peran yang sangat strategis dalam sebuah perencanaan dan pengelolaan program. Kemudian teman-teman semua, di dalam pengelolaan program itu juga perlu diketahui ada poin, ya, ada satu poin yang harus diperhatikan, yaitu tahapan yang penting dikenal dengan Meller, ya. Uraiannya meliputi monitoring, evaluating, learning, dan reporting. Apa masing-masing dari tahapan ini? Monitoring ini perlu kita ketahui bahwa ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sedang dilaksanakan. Jadi ketika program itu sedang dilaksanakan, maka dalam rangka untuk mengawasi dan mengendalikan dilakukanlah monitoring. Kemudian apa itu evaluating? Ini adalah proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan dari perencanaan pelaksanaan. Seperti apa begitu. Jadi perlu adanya pengukuran itu melalui evaluasi. Kemudian tahapan learning. Proses learning ini apa ini? Ini proses learning melalui tahap model 4F, ya. Seperti 4F itu apa aja? Fact, feeling, finding, future. Fact itu fakta. Maksudnya di sini catatan objektif tentang apa yang terjadi. Jadi dalam sebuah program itu catatannya dirangkum apa yang terjadi, faktanya. Terus feeling, perasaannya, reaksi emosional terhadap situasi. Dari pelaksanaan program itu reaksinya bagaimana dari situasi pelaksanaan programnya. Kemudian ada temuan. Setelah berjalannya sebuah program, ada pembelajaran konkret, temuan konkret yang diambil dari situasi tersebut. Ada nggak pembelajaran dari pelaksanaan program itu? Dan future, semangat. Menyusun sebuah pembelajaran digunakan untuk support di
masa mendatang. Artinya ketika sebuah pelaksanaan itu menjadi sebuah semangat, itu bisa menjadi bahan edukasi untuk support di masa yang akan datang. Itu learning. Kemudian reporting. Apa itu reporting? Adalah merupakan alat bagi pemimpin untuk menginformasikan, melaporkan, mereport, memberikan masukan pada setiap pengambilan keputusan. Dan di monitoring, evaluating, learning, dan reporting ini sangat penting pada saat pembuatan dan pelaksanaan sebuah program di sekolah. Kemudian materi dalam modul lain yang berhubungan dengan materi dalam modul 3.3 ini, itu semua kalau menurut saya itu berkaitan. Dimana yang pertama modul 1 yaitu meliputi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, visi nilai dan peran guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, kemudian budaya positif. Itu ada keterkaitannya dengan modul 3.3, di mana kalau modul 1.1 menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dengan memperhatikan potensi, minat, dan bakat anak. Ini menjadi sasaran utama program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi tentu program sekolah juga harus berdampak pada murid. Berdampak pada murid itu sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak. Program sekolah yang berdampak pada murid terwujud dengan menerapkan karakter mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak tentunya. Kemudian visi guru penggerak. Program sekolah disusun berdasarkan visi dan misi sekolah melalui tahapan bagja, tentu kan. Kemudian budaya positif, modul 1.4. Sebagai pemimpin pelajaran, guru mewujudkan program sekolah yang berdampak pada murid dan melestarikan budaya positif. Ya, itu kan semua berarti berkait ya modul 1 ya. Oke, kemudian untuk modul 2 ini juga tentu terkait ini. Karena apa? Yang pertama, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Ini melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak dapat mengekspresikan kreativitas dan karya yang menunjang program sekolah. Iya kan? Nah, iya. Kemudian yang 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ini pengenalan emosi dan cara mengendalikannya berpengaruh terhadap kelancaran program sekolah ini, tentu kan. Terus ada 2.3 coaching. Dalam menjalankan program sekolah tentunya akan mengalami kendala ya. Maka proses coaching ini berperan untuk meminimalisir kendala tersebut. Ya. Oke, itu modul 2. Kemudian modul 3 ini perlu teman-teman ketahui yang 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Dalam proses perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ya kan? Kemudian untuk 3.2-nya ini teman-teman semua, program sekolah yang berdampak pada murid harus melewati pemetaan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, dan tentunya dengan melihat berdasarkan pada 7 modal atau aset kekuatan sekolah yang dimiliki. Nah, itulah keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1 sampai dengan modul 3. Oke. Kemudian teman-teman semua, kaitan dari semua materi tersebut dengan peran Anda sebagai guru penggerak. Tentu modul 1 sampai 3 ini menjadi input dan menjadi sebuah wawasan pengetahuan yang dapat menunjang peran saya sebagai guru penggerak, di mana menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kesemuanya itu tentu harus didukung dengan pemahaman modul 1.1 sampai 1.4, 2.1 sampai 2.3, dan 3.1 sampai dengan 3.3. Itu semua menjadi support untuk peran saya sebagai guru penggerak. Oke teman-teman semua, terima kasih, sekian, semoga bermanfaat ya, karena guru bergerak Indonesia maju. Demikian dari saya, banyak kekurangan, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.